Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, azab merupakan bentuk balasan kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia. Kesalahan tersebut bisa berupa perbuatan atau ucapan yang tanpa disadari ternyata merupakan suatu dosa. Itulah alasan kenapa manusia diperintahkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan selalu menjaga lisannya. Jika tidak, maka neraka menjadi tempat untuk menerima azab pedih atas kesalahan yang diperbuat selama hidup di dunia. Ternyata datangnya azab tidak harus menunggu manusia meninggal atau kiamat tiba. Ucapan ini menurut ulama cepat mendatangkan azab karena besar nilai dosanya. Bahkan sebelum orang tersebut tidur malam, azab itu segera mendatanginya. Lalu, apakah ucapan tersebut? Berikut ulasannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ucapan yang Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami sehingga menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ucapan yang mengundang azab dengan sangat cepat itu adalah bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit kita mendengar seseorang mengatakan kalimat demi Allah yang biasanya diikuti dengan kata sumpah demi Allah. Memang tidak semua orang berbohong ketika membawa-bawa nama Allah ini, namun tidak sedikit juga yang ternyata berbohong ketika mengucapkannya. Keberaniannya mengucapkan kalimat demi Allah ini biasanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan, menyangkal tuduhan orang lain dan hal lainnya untuk melindungi diri saat didesak atas sesuatu. Biasanya orang akan berhenti memperpanjang suatu perkara jika orang yang diperkarakan membawa nama Allah dalam penjelasannya. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saat seseorang meminjam sesuatu namun tidak mengembalikannya. Suatu hari, pemilik menanyakan kepada peminjam terkait barang tersebut. Lalu, si peminjam pun mengatakan sudah mengembalikannya walaupun sebenarnya belum. Kemudian, untuk meyakinkan pemilik jika ia sudah mengembalikan barang tersebut, maka dia bersumpah atas nama Allah. Maka ketahuilah jika ternyata ucapan itu bohong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya. Bahkan sebelum sampai orang tersebut tidur malam, Allah sudah kirimkan bala tentaranya untuk mengazab orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kamu sebesar-besarnya dosa besar?" Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, menyekutukan Allah atau syirik dan durhaka kepada orang tua. Beliau duduk sebelumnya dan beliau bersandar. Lalu beliau bersabda lagi, "Ingat juga perkataan palsu." Perawi berkata, beliau selalu mengulangi ucapannya sehingga kami berharap beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim atau aniaya daripada orang yang membuat suatu kedustaan? Dan siapakah yang lebih zalim atau aniaya daripada orang yang membuat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang aniaya itu tidak mendapatkan keberuntungan." Quran Surat Al-An'am ayat 21. Sahabat beriman,
Secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika orang zalim karena berdusta atas nama Allah tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jelas bahwa ketiadaan keberuntungan ini akan mendapatkan azab. Bahkan ulama mengatakan jika azab tersebut akan segera mendatanginya sesudah ia mengucapkan kalimat tersebut. Sahabat beriman, semoga dengan mengetahui semua ini kita semakin berhati-hati agar tidak terjebak dalam perbuatan berdusta atas nama Allah sehingga akan mendapatkan kebinasaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.